Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Batang Pambelum dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya, bisa mengantarkannya ke gereja Batang Pambelum pada hari ini mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, atau melalui rekening gereja Batang Pambelum. Hari ini Minggu 11 Oktober 2020 kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Noviasari STH. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita siapkan diri kita dengan mengangkat pujian dari kidung pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, kita awali ibadah kita dan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 21, bait yang pertama. Oleh Yesus Tuhanku
marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas segala kasih, anugerah dan rahmat yang boleh Allah nyatakan bagi hidup dan kehidupan kami, sehingga di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa karena penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, yang kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami sadar sebagai manusia kami banyak melakukan kesalahan, baik itu melalui perkataan ataupun melalui perbuatan kami. Namun kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu telah mengampuni dosa dan salah kami. Jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ya Tuhan, menguatkan iman dan pengharapan kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan bukan hanya kami dengarkan, namun dapat kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam dan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 32 ayat yang pertama hingga yang ke-14, yang berbunyi demikian. Anak lembu emas, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mundurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengunjungi Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kamu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak oleh lakunya." Segera juga mereka menyimpang dan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau
telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, bait yang pertama hingga yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Nopia Sari STH. Waktu dan tempat kami sediakan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon penyertaan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bila sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami saat ini ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau yang berkata-kata dan bersabda bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-14
dengan perikop di situ perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yang demikian untuk kita. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak Ibu jemaat terkasih, Allah tidak menciptakan kita manusia seperti robot. Karena kalau kita tahu bagaimana robot diciptakan, ya, robot tidak mampu untuk memberikan pilihan dalam hidupnya. Robot tidak mampu untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidupnya. Ya. Robot apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat tergantung dari orang yang menciptanya, ya kan? Kalau menciptanya mengatakan ia harus melakukan A, maka pun ia akan melakukan A. Namun Allah menciptakan kita manusia menurut gambar Allah, di mana kita punya akal budi, kita punya kemampuan untuk membedakan, untuk bisa memutuskan, untuk bisa memberi pilihan dalam hidup. Apakah keputusan itu baik? Apakah keputusan itu tidak baik? Apakah pilihan kita itu baik atau pilihan kita itu tidak baik? Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ambil contoh ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah hanya memberikan batasan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, pohon ini boleh engkau makan, ya, dan pohon ini tidak boleh engkau makan. Ya. Apabila engkau memakan pohon yang ini, katakan maka engkau akan binasa. Demikian. Jadi keputusan pilihan apapun yang diputuskan Adam dan Hawa itu tergantung dalam hidupnya. Sehingga kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa lebih memilih dan memutuskan hidupnya untuk memilih mendengarkan kata iblis, ya, kata setan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang perjamuan kawin, di mana raja melaksanakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya, ada sebuah pilihan dan keputusan yang mestinya
diambil oleh orang-orang yang diundang tadi adalah keputusan untuk datang kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan ada 2 kali, dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, 2 kali raja memerintahkan hambanya untuk mengundang, untuk memanggil orang yang telah menerima undangan. Namun apa respon orang-orang yang telah diundang? Bagaimana sikap dan tanggapan mereka atas undangan yang telah diberikan Allah untuk mereka hadir ke dalam perjamuan kawin, di mana semua telah disediakan oleh Allah, ya. Jamuan makan berarti ada sukacita, ada kebahagiaan yang harusnya boleh mereka nikmati, ya. Respon mereka di situ dapat kita lihat dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan ada yang menangkap hamba-hamba. Artinya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita melihat bagaimana respon dan pilihan hidup orang-orang yang diundang. Mereka lebih memilih untuk menikmati, mementingkan perilaku atau sikap hidup duniawi, ya. Bahkan lebih mereka mementingkan hidup, menikmati hidup dalam dosa, ya, dengan menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus tadi. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ironis memang, ya. Ironis memang. Ketika melewati semua undangan itu, sebenarnya orang-orang yang diundang ini sebenarnya mereka bisa untuk memilih pilihan yang tepat dalam hidup mereka. Sebenarnya mereka bisa untuk memutuskan hidup mereka untuk tidak menyia-nyiakan undangan yang Allah berikan dalam hidup mereka. Tetapi kita melihat dalam firman perumpamaan ini, mereka lebih memilih hidup jauh dari Tuhan. Mereka tidak mengindahkan undangan tersebut, tidak menghiraukannya dalam firman Tuhan ini. Sehingga kita melihat apa yang menjadi konsekuensi dari sikap yang jauh dari Allah, yang tidak mengindahkan undangan dari raja yang melaksanakan perjamuan kawin anaknya. Kita melihat dalam ayat yang ke-7 di situ, mereka semua binasa. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dalam perumpamaan ini juga dikatakan dalam ayat ke-9, ya, raja itu kembali memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk pergi mengundang orang-orang di persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang dijumpai di sana ke perjamuan kawin, dan banyak yang datang. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memaknai nas ini dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ya. Kalau yang dipilih pasti dia menerima panggilan dan undangan. Tetapi kalau yang dipanggil belum tentu dia dipilih. Dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita tidak hanya menjadi orang yang dipanggil. Kita tidak hanya menjadi orang yang menerima undangan dari Allah dalam hidup kita. Tetapi jauh yang lebih penting daripada itu, bagaimana juga kita adalah bagian dari orang yang dipilih Allah. Sekali lagi, bagaimana kita menjadi bagian orang yang dipilih Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang bagian yang dipilih Allah? Kalau kita melihat dalam perumpamaan itu adalah dengan menyambut, dengan tidak menyia-nyiakan, dengan tidak menyepelekan, dengan tidak mengabaikan undangan Allah dalam hidup kita. Mengabaikan undangan keselamatan, mengabaikan undangan sukacita, mengabaikan undangan kebahagiaan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipilih Allah? Adalah mau datang, ya. Mau menerima undangan, mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak menyia-nyiakan. Dan itu keputusan kita. Yang kedua, jemaat Tuhan, dari gambaran kita melihat
raja yang menyiapkan semua hidangan dalam pesta pernikahan anaknya, kita melihat bahwa ini gambaran bagaimana Allah punya inisiatif kasih, ya. Allah begitu memberikan kasih-Nya, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan kepada umat-Nya. Kita melihat bahwa ini dimulai dari inisiatif Allah yang besar, yang memberikan kasih, kebahagiaan dan sukacita kepada umat-Nya. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa menikmati, ya, kebahagiaan dan ikut serta dalam sukacita dan damai sejahtera dari Allah yang telah Allah berikan dan sediakan dalam hidup kita. Caranya adalah dengan kita kembali mau menerima, mau datang, ya, dan tidak mengabaikan dan tidak menyanyiakan kasih Allah, inisiatif Allah untuk membawa kita dalam jamuan makan, dalam perumpamaan tersebut tadi, ya. Inisiatif Allah bagaimana Ia mau membawa kita bersama-sama dalam kasih-Nya, dalam keselamatan yang Ia berikan. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita putuskan dan apa yang kita pilih, ya. Apakah menerima undangan Allah, menerima kasih dan keselamatan yang telah Allah berikan dalam hidup kita, itu tergantung dari keputusan hidup kita. Tergantung dari pilihan hidup kita. Sama seperti orang yang telah diundang tadi, ya. Ironis, mereka lebih memilih hidup, ya, jauh dari Tuhan, ya, karena mereka tidak mau datang dalam undangan tersebut, tidak mau bersukacita, tidak mau menerima dan merasakan kebahagiaan bersama dan pesta sang raja, ya. Dan apapun keputusan kita dan apapun pilihan dalam hidup kita, ya, dengan tidak menyambut Allah, ya, undangan Allah, dengan tidak mau datang kepadanya, ya, maka kita tidak akan merasakan damai sejahtera dalam hidup ini. Karena ketika kita tidak menyambut undangan sukacita, damai sejahtera, inisiatif kasih Allah, ya, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini, ya. Sehingga dikatakan dalam perumpamaan itu dengan gambaran pakaian pesta, ada gambaran orang yang layak, ya. Orang yang layak, orang yang mau menerima, orang yang tidak mengabaikan undangan, orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan, anugerah keselamatan yang Allah berikan. Ketika orang menerima Tuhan, ketika orang tidak mengabaikan kasih Tuhan, ketika orang tidak mengabaikan undangan Tuhan, maka dikatakan dalam perumpamaan itu kita telah memakai pakaian pesta dan kita layak bersama-sama dalam jamuan makan tersebut. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan dan perumpamaan ini, ya, kita tidak menyia-nyiakan undangan keselamatan, ya. Kita tidak mengabaikan kasih Allah, inisiatif kasih Allah dalam hidup kita, ya. Dan semuanya itu tergantung pada pilihan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama dan kami pahami. Biarlah oleh kuasa Roh yang Kudus, firman itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Dan boleh juga Tuhan menjadi kekuatan iman dan percaya dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan tidak hanya menjadi orang-orang yang dipanggil, tetapi juga kami menjadi orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah. Dengan tidak mengabaikan, dengan tidak mengindahkan dan tidak menyia-nyiakan undangan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami memutuskan dan memilih untuk selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami naikkan syafaat kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia Tuhan.
Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat bahkan di tempat kami ini Tuhan. Provinsi kami Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam setiap pergumulan tantangan bangsa dan negara kami. Agar mereka boleh memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan dan hidup yang takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan seluruh dunia saat ini. Bahkan pergumulan bangsa negara kami dan tempat kami ini Tuhan. Adanya pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, walaupun dalam keadaan cobaan dan ujian terus kami bertahan dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap menaikkan syukur kami apapun keadaan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biarlah kami selalu berharap Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Berkati Tuhan seluruh dunia, bahkan bangsa negara kami, bahkan tempat kami ini, agar kami boleh keluar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Berkati seluruh tim medis Tuhan yang terus juga berjuang mengobati, menyembuhkan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang terpapar COVID-19 ini, agar mereka juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh melayani dan semuanya karena kuasa Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring sakit baik yang ada di rumah mereka. Mereka yang saat ini juga Tuhan terbaring sakit di rumah sakit. Bahkan mereka juga Tuhan terpapar adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka harus diisolasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Namun apapun keadaan ujian hidup mereka Tuhan, iman dan percaya mereka tetap kuat dan kokoh. Karena kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati hidup mereka dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang minggu-minggu ini bersuka cita. Mereka sudah Tuhan tambahkan usia, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Juga biarlah itu boleh menjadi sukacita, rasa syukur kami Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu saat ini. Secara khusus gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort, dan jemaat. Bahkan pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, penetua, diakon, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, song leader, pendeta, dan penginjil. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, bahkan pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, agar dalam kesaksian dan pujian mereka, nama Tuhan dipuji dan muliakan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak, terima kasih juga Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan selalu melindungi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, ini doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan lewat doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Aku Tuhan Semesta. Ketika ku dengar
ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Tetapi sebelumnya kita akan mendengar nas pengantar yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami datang mengucap syukur Bapa atas segala berkat yang oleh Allah nyatakan bagi hidup dan kehidupan kami melalui aktivitas dan pekerjaan kami tiap-tiap hari. Jika pada hari ini kami boleh datang untuk mempersembahkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan itu agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bersama barang duniawi ini juga ingin kami persembahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.